Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video materi pertama kita terkait dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita mulai dari pengertian, ya. Pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis adalah proses analis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide bisnis atau proyek investasi layak untuk dijalankan. Nah, jadi studi kelayakan bisnis ini mencakup berbagai aspek penting seperti pasar, finansial, ya, teknis, hukum, dan lingkungan, guna mengurangi risiko bisnis serta membantu pemilik usaha dan investor dalam mengambil keputusan yang tepat, ya. Ini menurut Kasmir dan Jafar tahun 2018. Jadi intinya, seseorang yang ingin melakukan suatu kegiatan bisnis, maka dia harus mengkaji dulu, ya, studi kelayakannya, di mana aspek tersebut, ya, mencakup aspek pasar, finansial, dan teknis, serta hukum, serta lingkungan di sekitarnya. Apakah bisnis yang akan dilaksanakan ini kemudian bisa nanti prospek kedepannya menjadi lebih baik dan berkembang, atau justru memang tidak layak bisnis itu dijalankan. Nah, yang kedua, adapun peran dari studi kelayakan bisnis, ya, ini ada beberapa hal, ya. Yang pertama, dengan dilakukannya studi kelayakan bisnis, maka ini menjadi alat mengambil keputusan. Nah, jadi para pengusaha atau investor, ya, dapat menilai apakah bisnis ini nanti dapat dilaksanakan atau tidak, ya, sebagai alat untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua, yakni mengurangi ketidakpastian dan risiko. Dengan adanya analisis yang mendalam, bisnis dapat mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan, ya. Misalnya, seseorang ingin berinvestasi di bidang bisnis tertentu, ya. Sebutlah misalnya ingin melakukan investasi membuat pabrik kelapa sawit, ya. Tentu ketika seseorang ingin berinvestasi untuk membuat sebuah pabrik, ini kan nilai investasinya kan tidak sedikit, ya, sangat banyak, jumlahnya ratusan miliar. Maka dianalisis secara mendalam dulu, ya. Misalnya, apakah antara wilayah yang sudah ditentukan sebagai titik pembuatan pabrik itu dekat dengan lokasi perkebunan kelapa sawit, ya. Kemudian akses jalannya seperti apa, kemudian bagaimana lingkungan masyarakat di sekitarnya, apakah mereka bisa menerima nanti keberadaan pabrik kelapa sawit ini, kemudian bagaimana yang terkait dengan pengelolaan AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan dari aktivitas pabrik kelapa sawit tadi. Semuanya itu sebagai cara untuk investor dan pengusaha mengambil suatu keputusan apakah layak tidaknya bisnis itu dijalankan. Kemudian tentunya yang ketiga adalah menjadi dasar dalam menyusun rencana strategi bisnis, ya. Karena kita tahu bahwa suatu bisnis yang baik tentu harus dengan perencanaan dan strategi yang tepat. Nah, strategi ini kan cara untuk mendapatkan satu hal yang efektif dan efisien dalam menjalankan sebuah bisnis sehingga bisnis bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis ini diharapkan kemudian, ya, seorang pengusaha atau investor itu memiliki atau mempunyai perencanaan dan bisa menyusun strategi bisnis ke depan yang lebih baik, gitu, ya, yang bisa kemudian nanti dapat bersaing dalam
aktivitas bisnisnya bersama kompetitor yang ada. Kemudian tentunya yang terakhir adalah membantu mendapatkan pendanaan. Ya, kita tahu bahwa studi kelayakan bisnis ini nanti berkaitan dengan dokumen yang penting ya bagi investor untuk menganalisa atau satu lembaga keuangan untuk menilai bagaimana prospek bisnis tersebut sebelum memberikan pendanaan. Kita tahu bahwa suatu kegiatan bisnis tentunya ada investor yang terlibat ya di sana. Bisa jadi perbankan, bisa jadi investor secara pribadi. Mereka akan melihat dan menilai bagaimana kelayakan bisnis tersebut. Nah, dengan adanya analisis ini diharapkan seorang pengusaha ya yang punya ide bisnis akan mendapatkan investor yang cukup untuk menjalankan aktivitas bisnis nanti. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat dari manfaat studi kelayakan bisnis, beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah menentukan prospek bisnis itu sendiri. Jadi menilai peluang keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Kita tahu bahwa bisnis ini kan tidak ingin hanya sebatas setahun 2 tahun. Tapi ketika kita berbisnis dengan investasi yang besar, kita ingin perusahaan itu berkembang, kemudian jangka waktunya bisa panjang, dan tentunya mendapatkan peluang yang besar dan lebih ya, sehingga nanti bisnisnya bisa berjalan. Dan ini sangat terkait dengan bagaimana analisis bisnis itu sendiri. Apakah ini ada peluangnya untuk bisa berjalan lama atau panjang, begitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi sumber daya ya. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis ini diharapkan juga memastikan bahwa nanti yang namanya modal, tenaga kerja, dan infrastruktur yang digunakan dapat secara optimal begitu. Karena semuanya sudah bisa diukur dan dinilai ya, sebesar apa modal yang dibutuhkan, tenaga kerja apa yang nanti akan digunakan ya, dan infrastruktur seperti apa yang nantinya perlu dibuat atau dihadirkan guna agar bisnis itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian berikutnya adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terstruktur. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, kemudian ini bisa memberikan data yang akurat ya, yang berguna untuk perencanaan dan pelaksanaan bisnis itu sendiri. Karena kan keputusan bisnis itu sangat berkaitan erat dengan data-data yang ada di lapangan. Nah, data-data yang ada ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan ataupun kajian studi kelayakan bisnis. Kemudian berikutnya adalah meminimalkan risiko kegagalan bisnis itu sendiri ya. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini diharapkan ya dapat memahami tantangan, potensi masalah ya, sehingga pemilik bisnis betul-betul bisa menyiapkan strategi ya mitigasi atau antisipasi yang lebih baik terhadap kemungkinan terjadinya risiko ataupun kendala-kendala kegiatan bisnis. Baik, kita lanjutkan sekarang yang keempat ya. Jadi yang keempat adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Jadi yang pertama adalah menilai kelayakan usaha. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis ya, kita bisa menilai, menentukan apakah bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan harapan apa tidak ya. Kemudian yang kedua adalah memastikan investasi yang aman ya. Nah, kemudian tentunya dengan adanya studi kelayakan bisnis ini dapat menganalisis apakah modal yang ditanamkan dalam bisnis ini akan memberikan return ya, ataupun mendapatkan satu feedback ya, pengembalian yang menguntungkan bagi si investor atau pengusahanya. Kemudian juga tujuannya adalah kembali menganalisis faktor risiko-risiko yang ada. Ya, kita tahu bahwa yang namanya bisnis tentu ada risiko yang harus dihadapi. Nah, risiko-risiko itu adalah suatu konsekuensi yang harus dihadapi ketika memang ada suatu keputusan bisnis. Maka dengan adanya analisis studi kelayakan bisnis ini, kita dapat mengidentifikasi ya
berbagai macam potensi, ancaman, risiko yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Jadi nanti membantu bisnis dalam memilih teknologi, lokasi, dan proses produksi yang paling efektif. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di poin yang kelima ya. Nah, jadi apa saja aspek-aspek ya yang nanti dijadikan penilaian dalam studi kelayakan bisnis ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis permintaan dan penawaran, kemudian segmentasi pasar, dan yang ketiga adalah strategi pemasaran dan distribusi. Kita tahu bahwa setiap bisnis itu dimulai dari bagaimana menganalisis apakah ada permintaan di sana. Ya. Jangan sampai kita membuka usaha itu ya tidak tahu siapa segmennya, siapa konsumennya, nanti siapa yang akan membeli produk tersebut ya. Nah, bagaimana juga kemudian melakukan jalur distribusinya ya, apakah nanti mudah ya untuk mendistribusikan produk yang sudah dihasilkan begitu. Itu semua menjadi analisis pertama pada aspek pasar dan pemasaran. Kemudian aspek yang kedua yang dinilai adalah aspek teknis dan operasional. Ya, kita tahu bahwa bisnis itu tentu harus menentukan tempat ataupun pemilihan lokasi usaha yang baik, yang sesuai, yang memang sangat prospek ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan operasional ya, kemudian juga terkait dengan kebutuhan teknologi dan infrastrukturnya itu sendiri ya. Bagaimana nanti mesin-mesinnya, bagaimana nanti bangunannya, bagaimana nanti teknologi yang digunakannya gitu ya. Termasuk nanti yang ketiga adalah bagaimana proses produksi dan rantai pasoknya ya. Jadi ketika bisnis itu dilakukan ya, kan ada perjalanan proses produksi yang dari mulai input, proses sampai output. Nah, itu semuanya harus dianalisis, termasuk rantai pasok ya, dari mulai bahan baku disuplai dari mana, kemudian di mana akses menempatkannya, kemudian bagaimana proses itu kemudian menjadi sebuah kegiatan bisnis sehingga dari bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan jadi itu adalah sebuah produk yang bisa ditawarkan atau dijual ke konsumen. Kemudian berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, ini terkait dengan bagaimana menganalisis ya tentang biaya-biaya yang ada, kemudian bagaimana prospek pendapatannya, kemudian di mana nanti titik break even point-nya atau titik impasnya, kemudian termasuk juga evaluasi investasinya ya, terkait berapa lama kira-kira investasi ini kemudian menguntungkan ya. Harus ada targetnya ya, kita sebut dengan payback period-nya atau payback periodenya. Kapan kira-kira bisnis ini akan balik modal, kapan akan menguntungkan, dan berapa besar keuntungannya. Itu harus dianalisis secara keuangan. Kemudian berikutnya adalah aspek hukum dan legalitas. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Ketika melakukan kegiatan bisnis, tidak serta-merta kita langsung mudah untuk mengeksekusinya. Maka harus memahami aturan, regulasi, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan aturan dari pemerintah ya. Jadi harus dipelajari ya tentang izin usaha, dokumen-dokumennya, legalitasnya. Kemudian nanti juga termasuk ya di sana ada hal-hal yang berhubungan dengan kontrak bisnis dan lain-lain. Itu juga termasuk yang dinilai. Dan yang terakhir adalah bagaimana aspek sosial dan lingkungan. Bahwa dalam ekosistem bisnis itu ada masyarakat yang ada di sekitarnya, yang mereka nanti kan terdampak terhadap pelaksanaan bisnis. Maka harus dipersiapkan itu tentang bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan ya, atau CSR-nya ya, corporate social responsibility-nya. Kemudian tentang bagaimana lingkungannya, apakah nanti aman, tidak terganggu, apakah bisa menerima keberadaan bisnis di sana, dan termasuk juga dampak bisnis terhadap masyarakat sekitar ya, dalam banyak aspek. Ini semua menjadi kajian pada aspek sosial dan lingkungan. Demikian ya materi pertemuan pertama kita di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi nanti diskusi bisa dilakukan di @link. Saya kasih kesempatan 2x24 jam untuk merespon ya video nanti yang saya kirim, dan tentunya ini menjadi satu cara kita berinteraksi dalam memahami
dan dalam bisa proses belajar mengajar kita bisa lebih optimal karena adanya respon dan kemudian hal-hal yang bisa didiskusikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.